Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam tilawah semesta. Begitulah Allah telah menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya dari awal apa yang diciptakan oleh Allah sampai kita seperti ini. Ya, dicek saja di video sebelum ini atau di awal-awal video sudah dijelaskan secara terperinci. Yang belum lihat silahkan dicek saja, didengarkan, disimak. Semoga bermanfaat. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya. Tinggal kita setelah mengetahui, menyimak dan memahami beberapa keterangan yang begitu jelas, mari kita sama-sama lebih mentafakuri lagi, yang lebih jauh lagi supaya lebih luas wawasan kita. Maksudnya supaya kita jangan salah akidah. Karena ini bukan masalah fikih, sudah fikih lagi, bukan istilah syariat lagi. Karena untuk orang-orang yang mau mendaki lebih tinggi, kita akan terus dipertemukan dengan level selanjutnya, yakni thariqah, hakikat, dan makrifat, atau istilahnya ilmu tauhid khas. Jadi bukan syariat lagi atau bukan masalah fikih lagi, tapi kita harus tetap bersyariat. Jangan sampai kita meninggalkan istilahnya perjalanan kita atau cul dog tinggal eagle, kalau istilah bahasa Sunda itu ya, peribahasa. Tapi ini sudah masalah ilmu makrifatullah atau masalah tauhid. Ini harus betul-betul nasiun andalilin, harus sesuai dengan dalil, ya, dalil nakli maupun dalil akli. Nah, pertanyaannya, kenapa harus sampai begitu? Kan tadi juga atau di video sebelum ini kita sudah memberikan keterangannya, dalil naklinya, dalil aklinya, bahwa semua manusia setelah mati meninggalkan dunia ini semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, justru Allah itu kan tempat kita pulang. Nah, jawabnya itu memang benar, begitu semua manusia kalau mati atau meninggal nanti itu pulangnya kepada Allah, kepada asal kita. Hanya yang pulangnya ini ada yang tahu tempat pulangnya, ada yang tidak. Sesuai dengan firman Allah di surat ke-17 ayat 72, Allah telah memberitahu kepada kita semua yang beriman kalau buta di dunia, maka di akhirat juga akan lebih buta. Nah, menurut beberapa kaul ulama itu benar adanya. Bahkan ada yang berkata tidak usah capek-capek, kita mau bertemu dengan Allah di dunia, toh semuanya juga nanti di akhirat itu akan bertemu di alam mahsyar ketika mendapat hisab amal kita masing-masing. Begitu pendapatnya sebagian ulama atau ustadz menerangkan. Nah, tapi ya di lain keterangan kan ada hadis yang memberi keterangan di dalam hadis Bukhari, ada bahwa semua, atau ini hadis dari Anas bin Malik ya. Di sana itu Rasulullah berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Man laki Allah la yusrik bihi dakhalal jannah." Barang siapa yang berjumpa
dengan Allah dengan keadaan tidak musyrik, maka orang tersebut dakhalal jannah, akan masuk ke surga. Nah, mari kita tafakuri lagi hadis tersebut. Ya, di sini ada keterangan bahwa barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan keadaan tidak musyrik, itu artinya bertemu dengan sebenarnya, maka akan masuk surga. Jadi, nah di sini kalau sekarang kita berpikir nanti di akhirat bisa bertemu semuanya dengan Allah, berarti itu yang akan masuk surga. Begitu kan? Jadi untuk apa berarti kita harus berbuat baik di dunia ini kalau nanti di akhirat akan masuk surga semuanya? Sedangkan di dunia ini kan ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jahat, ada yang bermaksiat, ada yang tidak bermaksiat. Ada Allah itu kan menciptakan surga dan menciptakan neraka, berarti kan tidak akan selamat semuanya. Nah, berarti memang semua orang akan pulang kepada Allah, tapi yang pulangnya di sini ada yang tahu, ada yang tidak. Seperti yang kita semua ketahui, sering dijelaskan di pengajian-pengajian, ada yang ke alam barzah, ada yang istilahnya ke alam mahsyar, ada mizan, ya melalui mizan itu timbangan, hisaban. Nah, jadinya untuk yang tidak tahu jalan pulang, ya akan sebagaimana yang diterangkan di pengajian-pengajian, jadi bakal melalui proses-proses itu. Beda lagi yang bisa pulang, yang tahu kemana tempat pulang, maka itu akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akan tercapai, akan bisa berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya ilmu makrifat. Makrifatullah ini agar kita bisa berpulang kepadanya setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Nah, ini ada di surat ke-56 ayat 85. Di sana wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, yang artinya kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihatnya. Nah, berarti sebenarnya ketika nanti kita mengalami syakaratul maut, itu kita atau Allah itu sebenarnya sudah ada dekat, tapi kita tidak bisa, tidak tahu, karena seketika kita sehat atau jauh-jauh sebelum mengalami kematian, kita tidak mempelajarinya, kita tidak tahu yang mana, atau tidak belajar zikir, mengingat Allah dengan sempurna. Nah, di sini ya perlunya, pentingnya ilmu makrifat agar kita bisa pulang. Ya, perlu diketahui Tuhan ini adalah tempat kita mulang. Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat kita pulang, atau tempat dikatakan alam asal kita. Kalau kita tidak bisa pulang ke alam asal, nah berarti nanti kita akan mendapatkan kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Semoga berkah. Salam tilawah semesta.